Hai teman-teman semuanya, kalian yang lagi di rumah aja, em, semoga kalian happy-happy ya di rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kabeh, mbak Yuku, kakangku, sik neng do perantauan pisan meneh, rasah do mulih sik. Mesake bapak ibune sampean wis tuwek-tuwek, engko malah kena. Kenapa kita harus tinggal di rumah? Supaya tidak menambah jumlah pasien, yang menghindari kontak fisik dan memutuskan rantai penularan. Demi keselamatan bersama dan juga keluarga, mari kita lebaran di rumah saja untuk tidak melakukan mudik. Untuk menekan penyebaran virus corona. Menjaga diri supaya kita bisa sehat, menjaga orang lain supaya bisa sehat, dan semoga virus coronanya cepat hilang juga. Kalau sayang keluarga, gak usah mudik aja, ya. Masih di Prime Show with Ira Kusno. Pemirsa, meskipun pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, namun ada beberapa desa yang menerapkan kebijakan berbeda. Contohnya di Purbalingga, Jawa Tengah. Kepala Desa Gunung Welud mengambil tindakan karantina lokal setelah salah satu warganya dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Berikutnya, masih di Jawa Timur, pemerintah Kota Magetan mengkarantina 4 kelurahan desa yang ada warganya terkonfirmasi positif corona. Lalu di Tasikmalaya, Jawa Barat, Budi Budiman, Wakil Wali Kota Tasikmalaya mengumumkan karantina lokal selama 1 bulan penuh di bulan April 2020. Nah, jadi Mbak Ira, sejumlah wilayah menerapkan karantina lokal, ya, ada di Jawa Tengah, Jawa Barat juga, tapi yang mudik masih banyak, Mbak. Termasuk salah satunya adalah tukang cukur saya. Jadi ini agak gondrong saya sekarang, Pak. Gitu loh, Mbak. Tapi asal nggak balik ke Jakarta dulu ya, Ronald. Iya, ya udah kalau udah mudik ya gimana lagi ya, nggak bisa dilarang juga gitu loh, Mbak. Iya. Dan ini ada satu pemudik tukang sayur, Ronald, tukang sayur pemirsa, akan bergabung bersama kita karena juga sama dengan tukang cukurnya Ronald, ini mudik duluan. Oke. Selamat malam Pak Jamal. Selamat malam juga, Mbak. Ya Pak Jamal, ini mudiknya ke Pekalongan, betul ya Pak? Betul. Kapan mudiknya Pak Jamal? Tanggal 20. Tanggal 20. Kenapa waktu Iya. itu mudiknya cepet-cepet Pak Jamal? Ya, karena aku takut kena virus corona, Bu. Mbak. Oh, takut kena virus corona. Iya. Oke, memang bukannya di Jakarta itu lebih banyak yang kena virus corona, Pak? Nggak takut justru bawa ke kampung? Lah kan waktu tanggal 20 belum begitu gencar, Mbak. Jadi aku lebih baik pulang duluan. Nah, sekarang kalau misalnya sudah pulang duluan, di kampung kerjanya apa, Pak Jamal? Ya, sambil tani, Mbak. Sambil tani. Iya. Terus uang tabungan jadi dipakai juga, Ya. Pak Jamal? Ya, terpaksa kita pakai, kita ambil. Nah, waktu balik dari Jakarta, Jakarta ini kan banyak tuh Pak yang sudah kena corona. Bapak sempat isolasi diri nggak? Atau langsung ketemu keluarga? Aku waktu itu kan belum gencar begini, Mbak. Jadi aku langsung ketemu keluarga, ya ganti baju, langsung mandi gitu. Oke, cuci tangan, mandi, jadi ngelakuin untuk membersihkan diri begitu ya. Terus Iya. waktu kemudian di kampung saat ini tani, terus ngapain lagi Pak? Ini kan ada larangan untuk tidak keluar dari rumah. Apa yang dilakukan di kampung? Ya waktu nggak ada corona sih aku jualan batagor. Cuma karena ada virus begini aku berhenti jualan batagor. Kan jualannya di sekolah-sekolahan, Mbak. Kan sekolah tutup semua. Ya. Nah, kira-kira kalau sudah seperti ini Pak, ini kan kayaknya masih panjang ya. Pemerintah saja ini kebanyakan sampai tanggal 19 April semua masih ditutup. Bapak mau tetap di kampung apa kepikiran kembali ke Jakarta? Tetap di kampung dulu, Mbak. Nanti kalau tabungannya habis gimana Pak? Ya mudah-mudahan nggak habis lah. Amin ya Allah. Sudah dengar ini pemerintah mungkin ada bantuan langsung tunai begitu Pak Jamal? Sudah. Sudah ada yang mendata? Sudah ada dari Belum. pemerintah daerah yang mendata Pak di Pekalongan? Belum. Nah, di tempat Bapak sendiri tuh orangnya, orang-orangnya, penduduknya
sadar nggak sih Pak, sekarang kita lagi punya wabah seperti ini? Sadar semua, Mbak. Tapi kemudian tetap banyak yang pulang Pak, kelihatannya dari Jakarta atau dari daerah lain ke Pekalongan. Ya 1-2-nya ada yang sudah pulang. Cuma yang lain karena mau pulang susah, ini waktu belum pada pulang, nggak bisa pulang. Ya. Pak Jamal, kalau sudah seperti ini, tadi kan Bapak bilang waktu balik dari Jakarta, mandi, cuci tangan segala macam. Tapi Bapak tuh nggak takut ya, kalau sekarang kan virus corona tuh nggak bisa langsung kelihatan Pak tanda-tandanya. Nggak takut itu nanti keluarga ternyata kena misalnya? Nah kemarin di balai desa kan ada penyemprotan, jadi saya disemprot juga Bu. Bapak disemprot juga, sekeluarga atau Iya. rumahnya? Sekeluarga tadi pagi di rumahnya disemprot juga. Oke Pak, jadi sekarang Bapak supaya kemudian bisa nggak kena virus corona, wabah ini yang dilakukan apa Pak? Memang di rumah saja pakai masker atau apa? Juga Bapak lihat dari yang di sekitar-sekitar Bapak yang dilakukan apa? Ya aku cuma diam di rumah Bu, cuma kalau ada kepentingan apa ya ke warung langsung pulang, udah diam di rumah gitu aja. Ya. Pak Jamal, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Hati-hati jaga kesehatan dan keluarga ya. Iya. Oke. Dan pemirsa, kalau tadi saya sudah bicara dengan Pak Jamal, tukang sayur yang mempercepat mudiknya ke kampung halaman di Pekalongan karena takut tidak bisa pulang. Sekarang saya sudah terhubung dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Bapak Budi Setiadi. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Mbak Ira. Iya, ini kita terhubung dengan sambungan telepon. Pak, ini beberapa pemudik memang sudah colong start begitu ya. Dan pemerintah akhirnya kemarin mengeluarkan tentang pembatasan sosial berskala besar PSBB. Ini saya ngomongnya juga agak susah bebelit ini Pak. Pak Budi, apakah dengan instruksi Presiden ini ada yang sudah dilakukan begitu ya, dieksekusi oleh Kementerian Perhubungan di bidang transportasi darat? Iya, saya kira mungkin saya akan sampaikan bahwa sebetulnya yang pertama kita sepakati dulu, kalau istilah mudik dengan tidak mudik itu, kalau mudik itu adalah bagi masyarakat yang mudik lebaran, itu biasanya kita mengatakan mereka masyarakat mudik adalah yang H-7 atau H+7 mereka mudik dan kemudian balik. Jadi kalau yang seperti Pak Jamal tadi, kalau kita katakan adalah para pegawai informal di sekitar Jakarta atau kemudian orang-orang yang informal di Jakarta yang kemudian pulang duluan karena kondisi. Ya Pak Budi, kami terputus dengan Pak Budi. Apakah bisa disambungkan? Kami masih terputus dengan Pak Budi. Ya, Pak Budi Setiadi, kami masih mencoba untuk mendapatkan hubungan kembali dengan Direktur Jenderal Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Bapak Budi Setiadi, untuk melihat sejauh mana eksekusi atau tindakan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, tepatnya transportasi darat terkait dengan instruksi Presiden mengenai pembatasan sosial berskala besar PSBB. Pak Budi, apakah sudah tersambung kembali dengan kami? Ya, ini kelihatannya ada kendala teknis. Ronald, kalau tadi kita lihat Pak Jamal, alasannya adalah berani pulang. Waktu itu coronanya belum banyak. Ya betul. Jadi nggak bakal nih kayaknya Ya, saya kena dan nggak bakal juga nularin keluarga karena saya mandi abis itu cuci tangan. Kalau tukang cukurnya Ronald sendiri sudah diwawancara nggak waktu itu kenapa balik? Sudah. Dia bilang, kau pulang. Saya kan tanya, kau pulang? Saya khawatir sama keluarga di rumah. Terus saya tanya lagi, kamu pulang ke rumah, takut nggak kamu itu sebagai carrier? Apalagi Jakarta ini kan Betul. zona merah. Saya udah bilang begitu Mbak Ira. Dia bilang, la haula wala quwata aja katanya. Artinya terserah kepada Ya, Allah, jadi ya kepada Tuhan. terserah kepada Allah. Cuman ya saya telepon ke Garut, dia pulang ke Garut ya, langsung tidak ada isolasi diri 14 hari, langsung pulang ke rumah juga sama Terus seperti Pak sekarang tadi. kan berarti dia tidak ada penghasilan. Dia Ya. gimana? Mau berdiam diri terus atau mau balik ke Jakarta katanya? Nah ini kemarin saya tanya, dia sedang mengukur diri untuk kembali ke Jakarta. Saya pun kalaupun dia kembali ke Jakarta tidak akan potong rambut dulu dengan dia tuh beberapa saat kayaknya. Pasti Ronald itu isolasi diri, yakinkan bahwa tidak Iya. terkena COVID-19. Betul, lebih baik agak gondrong dikit deh daripada ya Mbak ya.
Ya, ini kelihatannya kita nanti akan mencoba menghubungi Pak Budi Setiadi, tapi kami memiliki kendala teknis. Pemirsa tetaplah bersama kami karena sesudah pariwara berikut kami akan kembali tentunya di Prime Show with Ira Kusno.